pas buka press tuh kena semua ya, pokoknya kebakar kan saya rawat tuh ya, luka bakar bolak-balik aja, kulit baru yang bagus banget gitu, jadi kulit bayi kan. Pasien-pasien yang melihat gitu kan, saya mau dong juga dok kayak begitu ya, pasiennya bagus gitu ya kan, masa jadi Nggak mungkin ditaruh di depan panci harus presto ya dok ya. Hello everyone, kita balik lagi hari ini sama podcastnya Aves. Kali ini aku ngedatengin ini dokter yang aku lihat di Instagram. Sumpah ya, ini kalian harus denger namanya dulu ya. Namanya adalah Dr. Hajah Ratna Komala Dewi, SPDVE, MCAS, FINSDV, FAADV. Thank you dok udah datang ke podcastnya Aves ini. Sama-sama, dengan senang hati. Dok, boleh dijelasin gak sih dok? Ini pasti banyak yang gak tahu nih warga-warga TikTok. Ini gelar, especially yang 2 gelar belakang ini, sangat-sangat jarang kita dengar di Indonesia kan? Iya betul, itu karena gelar fellowship ya yang kita dapatkan ketika kita sudah melewati fase SPDV sekarang ya, bukan SPKK lagi, spesialis dermatologi honorer dan estetika. Nah itu fellowship ya, jadi untuk SPDVE yang sudah 7 tahun, dan kalau yang FINSDV itu, tapi kalau yang FADV itu dari Asian, jadi fellowship yang dari Asia. Jadi kita seperti diberi seperti kayak inaugurasi ya, atau apa ya namanya, seperti brevet gitu, seperti kayak wisuda gitu. Jadi kita pakai toga gitu juga. Dan itu memang kita harus membuat karya ilmiah, kita harus bikin jurnal, kita harus bikin laporan kasus, dan alhamdulillah saya udah S3 juga ya, udah ada disertasi saya juga. Jadi ya itu lebih memudahkan saya untuk mendapatkan 2 gelar itu. Wah, itu. ini hebat, wanita-wanita hebat ya teman-teman ya. Benar-benar Ya, mengejar kasih. pendidikan ya dok ya. Iya betul. Nah karena ini benar-benar ahli banget masalah perkulit-kulitan, pasti netizen di TikTok ini pada penasaran. Pertanyaan yang sering banget sama orang-orang di TikTok, flek hitam itu gimana cara nyelesainnya? Dan flek hitam ini sebenarnya sama nggak sih malasma, post inflammatory hyperpigmentation, atau kulit belang gitu dok? Itu sering banget dipertanyakan sama orang-orang di TikTok. Bedanya apa? Cara menyelesaikannya seperti apa? Nah ketiga itu ya, kadang-kadang tuh masyarakat tuh saling tumpang tindih dan tidak mengerti ya. Kadang-kadang pengobatannya pun juga salah, treatmentnya juga salah, terapinya juga salah, karena tuh basic banget yang kita harus tahu tuh definisinya itu sendiri ya. Nah kalau melasma itu kan memang ada gangguan pigmentasi gitu ya. Nah itu kan banyak faktornya gitu kalau melasma itu ya, bisa faktor matahari, bisa faktor hormonal gitu ya. Nah ketika kalau kita masuk ke hiperpigmentasi pasca inflamasi, itu bahasa Indonesia yang tadi Mas Ozan sebutkan kan, itu seperti flek-flek hitam yang didapatkan karena misalnya kayak bekas-bekas jerawat gitu ya, bekas-bekas peradangan. Nah itu dinamakan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah kalau kita masuk yang ke flek hitam satu lagi, yaitu solar lentiginosis itu ya, atau solar lentigens, itu karena faktor paparan sinar matahari yang kronis yang terus menerus seperti itu. Dan terapinya juga beda-beda gitu, jadi kita tidak bisa samakan, tapi yang pasti semuanya memang harus dengan menggunakan tabir surya atau sunscreen atau sunblock seperti itu. Jadi main core-nya itu di sunscreen-nya ya dok ya? Betul, semuanya itu memang harus dengan pencegahan atau preventif sebelum terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya pun sudah terjadi ketiga diagnosis itu tersebut ya tetap aja harus menggunakan sunscreen yang sesuai dengan penyakit tersebut atau diagnosis tersebut begitu. Ini karena ada ahlinya, aku pengen tanya, kalau kata orang TikTok, strategi paling gacor untuk ngatasin masalah flek hitam itu seperti apa sih dok? Karena kan tadi seperti yang udah dokter jelaskan ya, semua itu berbeda dari penyebabnya ya kan, kedalaman dan segala macam. Itu strategi paling gacornya gimana dok? Gacor yang termonitor yang pastinya ya, gacornya kan betul ada dokter spesialis kulit dan kelamin. Iya, yang pasti yang strateginya itu kita misalnya terjadi melasma nih kan. Kalau misalnya melasma itu kan memang terapinya tuh nantinya tuh ke depannya tuh berbeda. Tapi kalau strateginya untuk preventifnya itu yang pasti penggunaan sunscreen atau sunblock yang dengan SPF yang sesuai dengan kegiatan aktivitasnya gitu. Karena kan sunblock itu ketika jangkauan makin tinggi itu kita abai tidak mengulangi ya, tetap harus mengulangi gitu. Ketika misalnya kita muslim habis sholat zuhur atau habis sholat asar itu masih paparan matahari masih terik ya. Nah itu harus diulangi lagi gitu, karena kan sudah terhapus oleh air wudhu seperti itu. Dan juga walaupun udah sore hari tetap harus pakai sunscreen atau sunblock juga gitu.
Nah, kira-kira nih dok, strategi selain sunscreen, bahan aktif apa aja yang perlu digunakan oleh warga-warga TikTok ini untuk mengatasi masalah pigmentasi? Nah, ini kan kita juga banyak nih ya, kasus-kasus seperti itu. Dan biasanya tuh, produk-produk yang dijual OTC misalnya kalau misalnya yang salah satu sunblock itu harus menggunakan juga ada ingredients yang ada titanium dioxide gitu ya, dengan, proteksi yang, bagus gitu pada sunscreen atau sunblock, tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau untuk maintenance atau untuk perawatan atau untuk, krim-krim yang untuk terapinya itu ya harus menggunakan krim-krim yang mengandung yang, tidak bisa dijual bebas kadang-kadang ya, karena kan kita harus tentukan nih maksudnya nih melasma yang tipe apa gitu kan, pigmentasi seperti apa gitu. Nah, itu harus kita lihat lagi gitu, tapi yang pasti, dengan krim-krim yang digunakan biasanya pada malam hari itu lebih berat atau kandungannya dan, untuk produk OTC itu juga kita harus benar-benar mengetahui jangan sampai salah penggunaannya gitu. Misalnya dengan penggunaan retinoid atau asam retinol ya seperti itu ya. Itu juga harus ini dan kadang-kadang juga, dengan adanya marak tuh ya sekarang kan banyak yang penggunaan hidroquinone gitu kan juga harus diantisipasi tuh jangan terlalu tinggi persentasenya gitu kan kadang-kadang juga bisa membuat malah semakin memburuk terjadinya, melasma tersebut gitu. Nah, kalau di market kan sebenarnya ada banyak banget nih dok ya, bahan aktif yang dijual dari golongan obat kayak tadi dokter Da sempat mention, itu ada yang namanya hidroquinone ya, ada asam tretinoat juga, dan yang kalau di golongan kosmetik yang terkenal kayak ada niacinamide, produk exfoliating acid, itu sebenarnya bisa dipakai juga nggak dok untuk mengatasi masalah pigmentasi? Bisa, dan niacinamide itu juga bisa digunakan pada krim pagi ya dengan golongan persentase tertentu gitu bisa untuk sebagai basic, make up sebelum, penggunaan sunscreen sebagai moisturizer gitu ada sedikit itu boleh gitu ya. Selain itu juga bisa menggunakan, tipe-tipe lain yang, sifatnya itu ringan gitu dipakai untuk pagi hari. Nah, kalau yang exfoliating itu tadi yang Mas Ojan bilang itu digunakan untuk pada malam hari gitu. Karena kan, bahayanya kan kena sinar matahari itu bisa membuat, peradangan atau iritasi pada kulit kalau terjadinya, penggunaan exfoliating pada pagi hari atau siang hari seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Nah ini nih sebenarnya aku masih ada yang bingung nih dok. Kadang kan sering banget kita lihat di TikTok kayak orang ngebahas soal tyrosine inhibitor, terus anti-inflamasi, terus pakai produk yang isinya ada retinoids untuk kombinasi mengatasi masalah pigmentasi. Sebenarnya itu perlu nggak dok semuanya? Perlu banget sebenarnya perlu semuanya. Karena kan semua tuh, bisa dikombinasi atau di-combine ya gitu, untuk ketiga, zat aktif tersebut gitu. Nah, itu biasanya kita gunakan pada malam hari gitu kan, karena kan, kalau malam hari gitu, sudah dibersihkan wajahnya gitu kan, kulitnya juga tenang gitu, tidak ada aktivitas yang, di luar ruangan, kena paparan matahari, seperti itu bisa dikombinasi golongan-golongan tersebut gitu. Nah tapi ini hal yang paling pasti orang-orang di TikTok itu suka banget ya pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya. Sebenarnya mana yang lebih penting? Tyrosinase inhibitor, nahan melanin transfer, atau mempercepat skin cell turnover untuk mengatasi masalah pigmentasi itu sendiri dok? Sebenarnya penting ya, penting gitu ya. Ya balik lagi kita ke faktor pigmentasinya seperti apa gitu kan. Nah, kadang-kadang nih kalau di remaja-remaja tuh biasanya kan faktor hiperpigmentasi yang paling sering karena biasanya bekas-bekas jerawat gitu, Betul. seperti itu kan. Nah, beda lagi dengan usia dewasa. Nah, usia dewasa maaf kalau misalnya ini kan ada produk-produk yang, KB kayak gitu kan juga mempengaruhi terjadinya melasma gitu ya. Produk-produk, misalnya penggunaan, obat, KB seperti oral gitu ya, dengan KB suntik gitu, yang paling aman kan sebenarnya produk, KB untuk mencegah, terjadinya reproduksi itu yang, IUD gitu yang paling aman untuk tidak mengganggu sistem hormonal seperti itu. Jadi harus diwaspadai juga, ketika, permasalahannya seperti apa gitu dan terjadinya pada, usia berapa gitu yang sangat mempengaruhi untuk terapi kita gitu. Jadi selain kita pakai kombinasi bahan aktif dengan mechanism of action yang berbeda-beda, itu kita harus tahu juga ya kayak misalnya kita KB dan segala macam itu harus Iya. dipilih-pilih juga ya dok ya. Nah, ya pada ibu kadang-kadang gini, pada, orang-orang bilang,
Iya Dok, kadang-kadang saya lupa gitu ya, nggak cuci muka, langsung nanti anak sekolah naik motor aja masih pakai krim malam Mhm. tersebut kan ya, jelas aja pasti tambah menghitam wajahnya gitu kan, Mmm. gitu kadang, suka kelupaan gitu. Dan juga banyak juga yang, ibu-ibu juga lupa kalau misalnya, "Ibu," saya tanyakan, "pakai KB-nya apa?" "Oh iya KB-nya pil Dok," gitu kan. Kadang-kadang juga KB suntik gitu, itu kan juga sangat mempengaruhi. Nah, yang KB-KB seperti itu yang takut ya dengan IUD, padahal saya juga suka edukasi, "Nggak apa-apa kok Bu, IUD itu aman," gitu, tapi mereka takut proses pemasukannya gitu kan ya. Tapi padahal sebenarnya sih aman gitu, dan paling aman juga, untuk hormon-hormon pada ibu-ibu gitu. Jadi, hormon apa, aman untuk wajah juga, untuk kulit juga, aman untuk, dari keseluruhan juga, seperti itu. Jadi multifaktoral buat masalah pigmentasi di wajah ya, Dok, Iya, ya? Ada karena sangat multifaktoral, hormonal, betul. paparan sama sinar matahari, atau Iya, kita habis ada inflamasi ya, ada luka atau bekas betul, jerawat, dan semua betul. itu harus kita cari tahu. Kalau males cari taunya, datang ke dokter. Iya, itu yang paling aman. Itu yang paling aman dan paling pasti daripada kalian bingung mikir sendirian ya. Iya, Mhm. betul. Nah, ini kan di luar sana sering banget ada perdebatan. Bagusan pakai skincare, bagusan treatment di klinik kecantikan atau pakai golongan obat. Karena di dunia pertiktokan ini Mhm. penggunaan salep-salep ini lagi viral banget, Dok. Iya, viral udah dalam 10 tahun ini ya, satu dekade Mhm. ini viral banget masalah gitu. Dan kadang-kadang juga ya banyak inilah pro kontra ya, Hmm. dengan kondisi seperti ini gitu. Karena kan, kalau produk OTC itu sebenarnya nggak bisa yang terlalu tinggi dosisnya kayak gitu ya, Mhm. dan bahan-bahannya ingredients-nya tuh tidak bisa kadang kalau udah melewati lolos BPOM gitu. Nah, ketika yang sudah berupa racikan atau berupa obat-obatan itu yang merupakan, resep dari kami gitu ya, para dokter spesialis, DVE ini gitu, seperti itu. Kalau dengan tindakan di klinik, Dok, biasanya laser kayak gitu-gitu. Kira-kira mana yang lebih mantap gitu lah kalau bahasa orang TikTok ya? Ya, kembali lagi ke diagnosisnya ya. Hmm. Pertama, basic pertama adalah yang, paling ringan adalah dengan chemical peeling dulu ya. Chemical peeling itu dengan presentasi tertentu dengan menggunakan bisa, glycolic acid atau TCA ya, acetat. Tapi kan kita juga harus tahu, sedalam apakah, si pigmentasi tersebut atau melasma tersebut gitu. Nah, dari itu kan kita bisa, nah ketika sudah tidak bisa dengan menggunakan laser atau kombinasi dengan, injeksi atau dengan menggunakan skin booster, dan sekarang juga lagi happening tuh ya, lagi tren seperti itu. Jadi kita menstimulasi juga, dengan suntikan-suntikan seperti itu gitu juga, yang safety juga aman gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita punya masalah pigmentasi, mungkin yang ringan-ringan bisa dipakein produk-produk skincare yang dijual di pasaran. Betul, produk Kalau OTC. misalkan sudah tidak mempan gitu ya, Dok, ya, Iya, datanglah ke dokter untuk minta golongan obat dan mungkin tambahan betul. tindakan di klinik kecantikan seperti itu ya, Dok, ya. Iya. Jadi dokter sempat mentioning juga soal chemical peels. Produk kita Hmm, ini kan sebenarnya produk Aves ini kan produk buat eksfoliasi juga ya. iya. Aku sempat mentioning benar yang dibilang sama dokter tadi, kalau misalkan chemical peels di klinik kecantikan itu persentasenya tinggi banget. Aku pernah Hmm, lihat kayak glycolic acid pill 40% kayak gitu-gitu segala betul. macam. Sedangkan kalau yang di Hmm, OTC ini kita ya maksimal itu buat AHA 10% ya, Dok, ya. iya. Kalau di produk Aves ini 30% tuh multi acid lah, campur-campuran Mungkin sebenarnya. ada AHA, BHA gitu Ada ya, AHA, heeh. BHA, PHA, ada fruit acidnya juga sama ada Mmm, LHA-nya. Jadi kalau misalkan ini tidak mempan, kalian bisa datang chemical pills di klinik ya, Dok, ya, iya untuk betul. hasil yang lebih nendang lagi sebenarnya. Terus ini ada perbedaan nih, Dok. Kadang kan ada bilang, ini flek aku dalam banget, ini Mhm. flek aku ringan ada di atas. Kalau bahasanya dokter kan biasanya kan epidermal sama dermal pigmentation ya, Oh Dok, iya ya. betul. Nah, ini cara mengatasinya itu gimana ya, Dok? Dan cara membedakannya itu gimana? Ya kan kembali lagi kalau misalnya, lapisan kulit itu kan terbagi-bagi ya, jadi epidermis, dermis, yang paling dalam juga, hipodermis. Nah, epidermis itu kan terjadi, adanya beberapa lapisan lagi tuh kan, ada stratum corneum ya, lucidum, granulosum ya, spinosum seperti itu kan. Nah, ada juga nanti masuknya ke dermis, di mana tempat, adanya adanya kelenjar-kelenjar kayak kuda sebasea dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Dan itu kan, kita harus lihat juga, kita memang ada, alatnya juga ya, kita juga bisa mengetahui sejauh mana itu si flek atau hiperpigmentasi terjadi gitu. Nah,
Ketika kalau misalnya masih dalam fase di epidermal, masih kan masih lapisan kulit atas itu ya. Nah itu yang tindakan-tindakan yang tadi Mas Ozan bilang gitu ya, bisa dengan chemical peeling seperti itu. Tapi ketika udah penetrasi udah sampai dalam, sampai dermal tuh yang kita mesti tindakan suntik atau di laser seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya fleknya masih kayak di epidermal, pakai skincare eksfoliasi masih bisa ya dok Iya, ya. masih Tapi bisa. kalau udah di dermal layer itu udah langsung aja ke Betul. klinik ya dok ya, kayak begitu ya. Iya harus tindakan yang lebih Invasif ya dok invasif, bahasanya ya. betul, ekstrim. Nah, ini chemical peels atau eksfoliasi untuk mengatasi masalah pigmentasi atau flek-flek hitam. Ini tuh sebenarnya benar terbukti nggak sih dok secara ilmiah atau ini cuma gimmick-gimmick marketing aja? Kalau Australia sih ada terbukti ya, jurnal-jurnal juga banyak yang terbukti ya kan, ada juga jurnal-jurnal yang untuk penelitian gitu ya, untuk eksfoliasi itu sendiri gitu juga. Bukan hanya gimmick tapi memang pro dan kontra. Tapi so far kalau kita yang belajar ilmu untuk kosmetik ya, karena kan spesialis dermatologi dan estetik kan tidak hanya melulu tentang kosmetik kan, tapi kita juga belajar keilmuan yang lain kan, yang kayak misalnya ke alergi imunologi dan sebagainya. Jadi kita benar-benar mencakup semuanya. Ketika kita udah masuk ke ilmu yang kosmetik ini gitu kan, memang ada ilmu lagi yang mengetahui untuk mempelajari tentang chemical peels itu sendiri. Memang ada khusus gitu dan ada bukunya juga untuk pelajari ilmu chemical peels itu sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita datang ke klinik kan biasanya chemical peels yang ditawarkan banyak. Bahkan produk-produk yang ada dijual di OTC pun perbedaan untuk eksfoliasi banyak ya. Iya. Ada yang gabungan AHA, BHA, PHA, Betul. ada yang AHA-nya tuh pakai mandelic acid, ada yang pakai Betul. lactic acid, ada yang Iya. pakai glycolic acid di persentase yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk pigmentasi nih dok, apakah semuanya sama aja bisa working untuk pigmentasi atau ada beberapa asid yang pilihnya asid yang ini aja kalau emang punya masalah pigmentasi? Ya semakin berkembang ilmu pengetahuan kan, dulunya kan tadi kan cuma glycolic acid sama TCA aja kan. Nah sekarang berkembang ada mandelic acid gitu ya, ada yang buah-buahan gitu ya, fruit acid gitu, seperti itu tuh banyak jadi kombinasi. Nah banyak juga yang kita kombinasi gitu, ada bahan-bahan zat yang kita kombinasi, misalnya mandelic acid gitu ya dengan glycolic acid gitu juga bisa gitu. Jadi kita tergantung kembali lagi ke faktor dari penyebabnya itu ya. Nah kalau misalnya sudah deep gitu ya, kita menggunakan memang TCA gitu. Kalau untuk yang kayak glycolic acid gitu sudah, kalau dari pasien-pasien saya sudah tidak mempan lagi kalau untuk itu gitu. Dan mandelic acid juga udah taraf yang untuk yang sedang, tapi ketika sudah dalam itu kita menggunakan TCA gitu. Dan itu juga harus hati-hati banget ya, tidak sembarangan TCA itu bisa digunakan sembarangan. Bahkan di marketplace tuh banyak yang dijual bebas. Ada juga perawat saya juga cerita gitu kan, dia punya temen dia beli di online gitu ya, dengan TCA tuh wajah jadi gosong semua gitu kan, karena dia nggak tahu tuh TCA yang seperti apa yang harus dipakai dengan kulit wajahnya gitu. Jadi ya itu harus hati-hati banget, karena kan kadang-kadang udah kalau jadi gosong hiperpigmentasi itu kan mesti kita perbaiki lagi tuh kan, banyak yang harus kita perbaiki lagi dari kulitnya itu gitu. Kadang kalau ngeliat ini tuh juga lumayan berbahaya dok di TikTok. Aku pernah Iya. ngeliat TCA pills dijual di TikTok shop, Iya bener-bener, nyampe kulitnya itu tuh ngelupas semua. Which is itu sebenarnya kan agak sangat-sangat mengerikan untuk dilakuin Iya. sama orang awam ya dok. Itu kan Iya, sesuatu yang betul. harusnya dilakuin sama profesional. Betul. Orang awam kita nggak tahu nih kalau terjadi frosting di kulit kita harus ngapain. Iya, Kalau betul. terjadi acid burn di kulit kita harus ngapain? Kita Iya. nggak ada punya acid neutralizer gitu kan. Betul. Kalau di kantor di tempat dokter semua orang pasti bisa. Iya. Semuanya ada gitu, semua komponen tuh ada. Kalau buat di rumah better emang pakai yang OTC aja dok ya. Betul, Betul. OTC lebih aman, yang ringan-ringan lah gitu. Kita juga harus tahu ingredientsnya kan gitu. Kadang-kadang juga pasti-pasti juga suka tanda kutip nakal gitu kan, kalau nggak ngelupas kayak gitu tuh, kayak di TikTok atau di konten-konten tuh padahal minta gitu juga gitu loh. Kok dok kayak di konten ini kok sampai ngelupasnya kayak begini gitu. Kadang-kadang kan tuh juga gimmick aja kan, namanya juga jualan gitu ya, kayak gitu juga pada kepengen seperti itu. Jadi kesana kulit baru. Nah saya ada cerita lucu nih ya. Jadi kan ada pasien saya nih waktu kemarin kan pas lebaran tahun lalu kan, dia kan mereka euforia tuh buka puasa kumpul-kumpul. Nah habis itu dia ditugaskan sama ibunya buka presto gitu ya, presto masak bakso. Nah mukanya tuh kena tuh ya, bos buka presto tuh
kena semua ya. Kena terus mukanya kebakar kan, jadi luka bakar ya. Nah kan saya rawat tuh ya luka bakar bolak-balik gitu kan harus intens gitu. Nah saya rawat gitu jadi terjadinya kulit baru yang bagus banget gitu jadi kulit bayi kan. Nah pasien-pasien yang melihat gitu kan dari pasien yang tadi luka bakar yang gosong benar-benar gosong gitu kayak di film-film gitu ya gosong banget gitu kayak di kartun-kartun gitu. Nah terjadilah begitu terus akhirnya saya mau dong juga dok kayak begitu ya pasiennya bagus gitu ya kan masa jadi Nggak mungkin ditaruh di depan panci harus presto ya dok ya. gitu. Itu kan yang pas lagi bagus aja dan anaknya masih SMA gitu kan jadi regenerasi kulitnya masih bagus gitu dan terjadi gitu. Nah ada juga pasien saya kemarin yang juga kena presto juga, kenapa ibu-ibu. Nah dia memang celakanya tuh dia memang ada bakat keloid ya. Jadi terjadi ada keloid juga gitu loh. Jadi ya kita agak susah juga ketika kita mengobati beda sama yang normal ya tidak ada turunan keloid. Jadi beda. Nah kalau ada keloid itu yang membahayakan juga. Jadi hati-hati juga. Jadi sebenarnya resiko kalau misalnya kita pakai sebuah produk secara berlebihan atau tidak sesuai anjuran penggunaannya, itu kan ada resikonya iritasi yang tadi Betul. dokter sebutkan ya. Terus ini dok, peranan sunscreen karena dokter dari tadi kan sempat ngebahas soal sunscreen ya kan, Iya. untuk melindungi kulit dan segala macam. Ini tuh peranannya tuh sepenting apa sebenarnya dok? Itu penting banget apalagi kita di negeri tropis seperti ini ya dengan paparan matahari dengan khatulistiwa yang seperti ini gitu kan tuh penting banget gitu. Basicnya kalau malas apa-apa udah deh pakai sunscreen aja gitu. Kalau misalnya malas pakai apa pelembab lah atau orang kan pada malas suka berlapis-lapis gitu ya. Kalau saya sendiri kan basicnya tuh untuk sehari-hari adalah menggunakan serum ya, moisturizer karena kan sering di AC gitu ya, di mobil AC, di klinik AC, di mall AC di mana-mana AC kan, lalu pakai sunscreen. Nah tapi kalau misalnya yang ibu-ibu malas rempong gitu kan, ya paling penting adalah sunscreen utamanya untuk skincare sehari-hari kayak gitu. Jadi begitu ya kalau pakai tinted sunscreen dan sunscreen lainnya ya dok ya. Mm-mm. Nah ini nih kita balik lagi nih ke bahasan malasma karena aku dengar-dengar malasma itu susah banget untuk diselesaikan. Ya Iya, itu udah banyak banget kayak kadang malasmanya aku udah hilang nih tapi tiba-tiba muncul lagi di betul. tempat yang sama kayak gitu kan. Nah ini kenapa sih dok malasma ini susah banget untuk dihilangin? Ya kembali lagi tuh kadang-kadang kan ibu-ibu juga yang melasma itu kan juga dia masih pakai pil KB gitu ya, masih juga menggunakan suntik, kadang-kadang juga masih menggunakan tipe-tipe KB yang lainnya. Dan juga prosesnya juga ada juga yang males menggunakan sunscreen juga ada. Ada juga suka males menggunakan krim malam gitu. Ada juga yang males ke klinik untuk tindakan gitu. Jadi kalau melasma itu memang tidak bisa hanya digunakan krim-krim aja gitu, harus ditindakan seperti itu. Minimum tadi yang Mas sampaikan itu tindakan yang misalnya paling simple yang home care itu dengan exfoliating 3 minggu sekali 21 hari juga boleh, tapi harus ada tindakan yang untuk membuat regenerasi kulit sehingga terjadi kulit baru yang lebih baik gitu. Jadi di rumah itu tetap pakai skincarean Ya, dan tetap apalagi sunscreen itu penting ya, eksfoliasi pakai sunscreen itu penting buat buat kalian punya melasma. Tapi kalau misalkan butuh lebih lagi bisa tindakan di klinik laser ataupun pakai obat kayak hidroquinone gitu ya dok ya. betul. Ya, tapi termonitor oleh dokter Ya, ya. hidroquinone Gitu. jangan coba-coba pakai sendiri ya guys ya. Kadang orang-orang kayak aduh mau coba pakai sendiri aja deh gitu kan. Nanti takutnya malah kena okronosis gitu ya dok ya. Betul, itu yang udah paling parah tuh udah banyak tuh sekarang terjadi okronosis banyak juga ya kalau akibat penggunaan hidroquinone yang lama dan tinggi golongannya tuh bisa jadi okronosis. Dan itu yang lebih paling susah tuh dihilangkan adalah kalau terjadi okronosis tersebut gitu. Okronosisnya itu yang paling susah ya dok dibanding Iya. malasmanya itu sendiri. Jadi jangan bandel-bandel ya kalau pakai krim-krim yang kayak begitu, harus Iya. sama dokternya langsung. Nah ini kan kadang banyak ya brand-brand bilang kulit cerah, dark spot hilang dalam waktu 7 hari. Jadi kadang tuh suka ada yang apa namanya di generalisasi aja kayak flek ya sama semua gitu, orang-orang ngeliatnya flek, jerawat bekas jerawat dibilangnya flek, malasma dibilangnya flek. Kadang kan Semuanya. kita kalau habis apa panas-panasan juga kadang kan muncul-muncul kayak freckles gitu dibilangnya flek juga kan sama orang-orang di TikTok. Betul, semuanya flek yang becak-becak itu Iya flek semuanya yang- sebenarnya flek ya. Padahal orang-orang kedalamannya beda-beda, cara treatingnya Iya, juga beda-beda betul. ya dok ya. Terjadinya juga beda-beda gitu. Nah ini bisa buat untuk jerawat juga ini. Iya, isinya ada encapsulated salicylic acid dok.
bisa juga berarti Heeh, kan untuk dipakai jerawat yang buat ringan jerawat paling jerawat ya. yang ringan, heeh. Selain untuk hiperpigmentasi kan Mhm. kadang-kadang kan kayak gini penting juga nih sebagai chemical peeling yang harus multifungsi. Jadi bisa untuk yang jerawat, bisa juga untuk hiperpigmentasi. Ini buat Gitu. jerawat kita Inggrisnya ada 2, ada encapsulated salicylic acid 2% sama ada caprolol salicylic acid 1%. Jadi ada yang versi Komplit gentle-nya ya. komplit. Ini juga harus diedukasi juga nih, bisa untuk jerawat dan sebagai untuk hiperpigmentasi. Jadi nggak melulu cerita tentang hiperpigmentasi. Tapi Jadi untuk itu di ya. Indonesia ini orang sukanya buat mencerahkan, Iya sih. untuk pigmentasi. Jadi kadang kalau kita ngasih buat marketing pointnya, ini untuk acne kurang seksi gitu dok produknya iya. di mata masyarakat ini. Padahal multifungsi ya. Walaupun sebenarnya buat bisa dipakai buat acne, buat hyperpigmentasi, kulit yang belang, ya kita ngambil klaimnya yang paling dikenal sama orang Indonesia lah buat dark spot, buat flek-flek gitu. Yang lebih menjual ya. Karena kan ya in the end of the day kita harus menjual juga produknya ya. Ini berapa nih kalau ini? Ini kita jual di 300 ribuan dok buat Itu yang 50 ya? mili. Kalau ini 20 mili di 200 ribuan. Untuk awal-awal start yang Yang 20 mili buat nyoba-nyoba. Kalau cocok pindah yang 50 mili. Soalnya kadang kan orang sometimes nggak bisa datang ke klinik juga kan. Kadang kita habis chemical pills di klinik tuh agak merahnya tuh benar-benar merah, lumayan merah banget kan di kulit. Jadi Iya, ada orang yang lebih memilih untuk kayak yaudah mau piling-pilingan di rumah aja biar lebih sering tapi downtime-nya nggak terlalu berasa banget kayak gitu. Kita ini baru item pertama, Fokus ya? masih kita fokus edukasiin dulu gimana cara pakainya, nanti kita baru keluarin produk-produk selanjutnya sih dok. Ini developingnya 1 tahun lebih sebenarnya. Pertama kali warna merah, karena waktu itu trennya merah semua kan. Cuman lama kelamaan ada yang keluar warna pink, ada yang keluar warna hijau, ada yang keluar warna ungu. Apa kita nggak jadi getting kreatif aja ya sama warnanya gitu kan? Akhirnya kita milih warna biru karena ngelihat ada brand dari luar negeri juga, warnanya ada yang biru nih beda sendiri gitu. Dan di Indonesia belum ada yang warnanya biru gitu. Dokter berarti udah dari kapan apanya? kuliah banyak banget gelar? Aku baru kali ini ngelihat orang ketemu langsung gelarnya bener-bener panjang banget. Sebenarnya ada gelarku lagi aku tampilin. Vima baru beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu. Cuman itu kan masih dalam proses penyetaraan gitu ya. Gitu. Jadi belum aku pakai. Sebenarnya ada lagi sebenarnya, tapi takut nanti suka kepanjangan. Bukan suka dikepoin sama sama netizen. sama senior juga gitu kan yang itu. Berarti tuh kuliahnya udah berapa tahun dok? Dari pertama kali lulus SMA? SMA kan masuk kedokteran kan, S1 kan, S1 kan koas 6 tahun kan, 6 tahun. Habis itu kan spesialis kulit bersama sama S2-nya MKes. Barengan ya. Jadi combine, jadi lulusnya bareng itu. Jadi sekaligus wisuda 2 titel gitu. Jadi itu PPDS kan karena saya melahirkan jadi 4,5 tahun. Saya kan hamil PPDS kan. Terus udah gitu ya itu nambah lagi kan S3 gitu. 4 tahun. Saya pokoknya tiap hari harus sekolah deh. Saya kuat ya dok ya. Aku habis S1 kan aku ngambil hukum. Nah setelah itu aku udah S2? mulai. Enggak, aku selesai di S1. Mama aku keren. pengennya lanjut ya. Terus kan sudah beralih ke karir yang lain, jadi aku ya udah cukup deh S1 aja. Kayak emang ranahnya bukan Hukumnya di di mana profesional. hukum? Aku di Jogja kuliahnya. UGM. Di UIN. UIN. Jadi aku kayaknya emang lebih suka di dunia kreatif sih kalau kerjaan kayak gini. Ya kan lebih banyak juga menjanjikan kan kan gitu. Kita kan ketika udah usia 40 itu apalagi ya gitu. Karena sekolah hampir S3 gitu kan. Ya udah gitu apalagi ya gitu. Jadi ya Kayak sebagai tantangan sekolah gitu lagi ya gitu ya. Gitu. Karena kan kita juga lingkungannya juga teman-teman yang pada dokter semua ya. exciting gitu dengan sekolah. Karena teman-teman saya kan yang S3 itu kan jadi beberapa spesialistik ya, jadi nggak cuma kulit doang, jadi ada yang bedah saraf, ada yang spesialis kulit, juga ada objin, ada juga dokter saraf, ada dokter yang lain sebagainya gitu. Jadi semua itu pada semangat sekolah gitu loh, padahal usia di atas saya semua gitu. Tapi kalau di Indo ini kalau di US aku kan sering nontonnya kreator-kreator luar negeri kan banyak yang dermatologis juga kan kalau di US. Kalau di Indo nggak terlalu banyak aku nyarinya dok.
yang jadi konten kreator juga ya. Iya, makanya kita kan juga sekarang mengaktifkan itu kan. Nah, kadang ada teman-teman saya nih kan udah ada sama-sama satu geng gitu ya. Udah ini aja apa aja deh lo ini bikin gitu ya. Dasarnya katanya handphonenya belum bagus lah apalah apa ya Allah kayak gitu-gitu ya dimulai dari yang simple aja gitu loh, nggak mesti perfect banget gitu. Soalnya menurut aku tuh concerning banget sih Dok kalau di sosial media. Sometimes banyak informasi itu kan di-pushnya sama brand, dan brand itu ya aku sebutkan punya brand juga ya, tapi setahu aku semua brand tuh punya kepentingan. Karena kepentingannya beda-beda, informasi yang nyampe ke kuping Audience, masyarakat tuh beda-beda semua. Jadi kayak misalnya produk eksfoliasi, audiens tuh bakal mikirnya kayak, oh ini tuh eksfoliasi ada apa harusnya dipakai setiap hari. Ada yang mikir produknya tuh harusnya live on, ada yang mikir bolehnya maksimal pakainya seminggu sekali. Bahkan ada brand yang bilang produk eksfoliasi boleh dipakai 1 menit, jadi orang mikirnya cuma boleh di 1 menit harus langsung dibilas. Nah itu tergantung. ya kan, karena nggak banyak ahli yang benar-benar mau ngasih gambaran soal sebenarnya tuh pemakaian tuh seperti ini loh. Semua itu depend sama pH-nya, persentasenya, jenis asidnya, sama kulit masing-masing. Jadi susah gitu kalau banyak ahli yang sebenarnya nggak ada di TikTok gitu. Sebenarnya concern aku tuh nggak banyak spesialis yang bikin konten di situ. Makanya aku tuh konten dari kemarin tuh aku ya sama dokter SPDVE sama dokter Sonia juga kan kemarin. Biar hal-hal kayak gitu lebih clear nih buat audiens. Soalnya menurut aku kalau misalkan kita bikin produk bagus, udah clinical trial segala macam, tapi kalau orang nggak paham cara pakai produknya, intended use produknya itu buat apa, jadi produknya jadi useless aja menurut aku kalau orang nggak ngerti. Makanya aku butuh. Dia jual marketplace juga ini ya? udah dijual di marketplace. Aku dari kemarin fokus di edukasi. Ini podcast soal pigmentasi udah 2 kali aku bahas. Karena menurut aku kayak orang kayak masih kurang paham nih. Kayak aku harus bahas lagi nih pigmentasi gitu. Nah kalau gitu kalian semua udah dengerin semua penjelasannya dari Dokter Ratna. Semoga kalian kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanya di kolom komentar aja ya. Kita akhiri podcastnya hari ini. Thank you so much Dokter Ratna udah mau datang ke podcastnya Aves. Thank you semuanya. Bye bye.